Ya, Pak Sekda. Gimana Pak kabarnya Pak? Kejaksaan Negeri Pringsewu akhirnya menetapkan Ketua Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ berinisial HI sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah LPTQ 2022 pada Kamis 30 Januari 2025. HI yang juga menjabat Sekda Pringsewu diperiksa penyidik Kejari Pringsewu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 14.58 waktu Indonesia Barat, HI masuk ke dalam mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Rutan Kota Agung. Pak Sekda. Ya, Pak Sekda. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya gimana Pak? Ini kan penantian panjang dari 2023 Iya. diincar oleh Pak Ade Indrawan Kajari yang lama untuk ditersangkakan mafia hukum. Yang sekarang kasusnya sudah di SP3. Nah, kita tahulah siapa yang namanya di situ. Untuk hasil penetapan tersangka. Kalau ini yang LPTQ. Ya, kasus LPTQ berapa? Pak, gimana? Penetapan tersangka ini seperti apa Pak? Untuk hari ini Pak. Kenapa? Untuk penetapan sekarang ini. Penetapan? Ya, artinya proses ini Pak. Ya kerja ini ke penyidik ya. Gitu. Ada terlibat lagi nggak Pak? Hah? Nanti penyidik, masa kayak menuntut. Ada tambahan Pak? Ada tambahan kata-kata? Ya, ini terkait dengan mafia pupuk yang 2023 itu backgroundnya itu. Oh, berkaitan. Berarti ini Tapi wah, ini kasus lain. kasus LPTQ ini Pak ya? Oh iya. Sehat-sehat ya Pak. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Wisnu Bagus Wicaksono membeberkan peran HI yakni sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Ketua LPTQ. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini penyidik memanggil yang bersangkutan, saksi HI, diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua TAPD dan Ketua Umum LPTQ masa bakti 2020-2025. Jadi setelah hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat dalam ekspos bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat peran aktif di kedua jabatan tersebut, sehingga pada hari ini kami tingkatkan status yang bersangkutan menjadi dari saksi menjadi tersangka. Terus itu berapa lama diperiksanya Pak? Panggilan tadi hadir pukul 9.30 sampai dengan 11.30, kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya. Terus barang bukti apa saja Pak yang berhasil diamankan dari Ketua LPTQ ini sendiri Pak? Nah, terkait barang bukti ini menjadi satu kesatuan dari perkara yang sebelumnya, jadi di perkara tersangka TP dan tersangka R. Seperti itu. Berarti udah ada 3 tersangka di kegiatan LPTQ ini sendiri Pak? Ada 3 tersangka. Terus untuk pasal yang akan dijerat Pak? Untuk pasal yang kami terapkan sama, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebelumnya pada Senin 2 Desember 2024, Kejari Pringsewu telah menetapkan dan menahan 2 tersangka korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, yaitu Rustian Kabakesra selaku Sekretaris LPTQ dan Tari Prameswari selaku Bendahara LPTQ 2022. Kejari Pringsewu Lampung mengungkap 2 modus yang dilakukan tersangka Rustian dan Tri Prameswari untuk korupsi dana hibah LPTQ. Pertama adalah pembuatan laporan fiktif kegiatan LPTQ. Para tersangka melaporkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Dari laporan ini digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah. Berdasarkan hasil audit independen yang telah dilakukan, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp584.464.163. Atas perbuatan para tersangka, penyidik menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman paling singkat 4 tahun pidana penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Usai Sekda ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Pringsewu menggeledah dan menyegel ruang kerja Sekda Pringsewu. Pantauan tim Kupas TV Lampung, tim penyidik dari Kejari Pringsewu sedang melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekda. Sementara di pintu masuk terpasang segel bertuliskan Kejaksaan RI. Penjabat Bupati Pringsewu Dr. Marindo Kurniawan pun langsung menggelar rapat khusus bersama tim penilai kinerja untuk menunjuk Inspektur Kabupaten Pringsewu, Insinyur Andi Purwanto, sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik selama proses hukum berlangsung. Dari Pringsewu, Tutor Manalu, tim Kupas TV melaporkan.